Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 2, yaitu pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Namun, pada pertemuan ini, kita hanya membahas tentang beberapa materi, khususnya tentang pemetaan, yaitu 1. Definisi peta, 2. Jenis peta, 3. Komponen peta, 4. Fungsi, 5. Proyeksi peta. Apakah kalian tahu sebuah peta atau map dalam bahasa Inggrisnya? Yaps, benar sekali. Jadi peta merupakan gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi, kalian sering melihat bahwa peta itu digambarkan dalam bidang datar yang di dalamnya terdapat berbagai informasi. Kan kalian bisa lihat yang paling mudah adalah di setiap handphone kalian pasti ada aplikasi Google Maps. Yaps, itu merupakan salah satu gambaran permukaan bumi di bidang konvensional. Sekarang kita masuk pada jenis peta. Di sini ada berdasarkan isi, peta itu ada 2. 1 peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Peta umum sendiri merupakan peta yang memuat informasi umum, sedangkan peta khusus merupakan peta yang memuat informasi khusus. Contohnya di peta umum adalah peta RBI atau rupa bumi Indonesia, dan peta khusus ada banyak sekali ya. Jadi di sini saya memberikan contoh peta pariwisata, perhubungan, iklim dan investasi, dan yang lainnya. Atau mungkin kalian besok mau buat peta persebaran jomblo gitu, bagi anak-anak yang sering bucin, bisa saja itu kalian lakukan. Itu adalah peta khusus. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini adalah contoh dari peta RBI atau rupa bumi Indonesia. Jadi peta rupa bumi Indonesia adalah peta yang menampilkan informasi umum. Kalian bisa lihat setiap warna yang ada di peta ataupun simbol itu memiliki makna atau keterangan yang bisa kalian lihat di legenda. Nah, ini adalah salah satu contoh peta tematik. Kalian bisa baca judulnya Peta Sebaran Gempa Bumi tahun 2007 sampai 2017 Provinsi Bali. Jadi, peta ini menerangkan khusus tentang sebaran gempa bumi. Nah, kalau kalian mau membuat peta sebaran jomblo, oke, silahkan, nanti akan saya tunggu. Jadi itu merupakan salah satu contoh peta tematik atau peta khusus. Sekarang kita melihat peta berdasarkan skala. 1 ada peta kadaster namanya, yang memiliki skala 1:100 sampai 5.000. 2 skala besar 1:5.000 sampai 250.000. 3 skala sedang, skala 1:250.000 sampai 500.000. 4 skala kecil 1:500.000 sampai 1 juta. Jadi skala ini menerangkan 1 cm di peta, 100 meter di permukaan bumi. Nah, kalian bisa melihat di sini peta kadaster 1:100 sampai 5.000 itu merupakan peta yang memiliki informasi sangat rinci. Karena apa? Karena semakin kecil skala peta, maka informasi yang ditampilkan akan semakin rinci. Ini halnya seperti kalian jika membuka Google Maps, terus kalian zoom, maka skala itu akan semakin kecil. Tapi informasi yang akan ditampilkan akan semakin rinci karena semakin jelas gambarnya atau informasi yang ditampilkan. Kita masuk kepada komponen peta. Jadi peta itu nggak hanya sebuah gambar suatu wilayah, tapi juga peta ada komponen-komponennya. Seperti motor itu ada komponen mesin, ada velg, ada ban. Peta juga seperti itu. Nah, di sini komponen peta yang pertama itu judul.
jelas sekali jika peta tidak ada judulnya, maka adalah bagaikan manusia tanpa nama. Jadi apakah kalian ada yang tidak punya nama? Tentu semuanya punya. Yang kedua adalah insert. Insert ini merupakan gambar atau gambar yang berada satu tingkat lebih besar dari wilayah yang dipetakan. Jadi kalau misalkan kita membuat peta desa, maka insertnya adalah kecamatan. Jika kita membuat kecamatan, maka insertnya adalah kabupaten. Begitu juga dengan seterusnya. Yang selanjutnya adalah petunjuk arah atau biasa disebut dengan orientation. Peta, jika kita amati, maka daerah atas peta selalu menunjukkan arah utara, sedangkan bawah menunjukkan arah selatan. Itu adalah hal yang sudah pakem. Jadi kalau misalkan kalian buat peta besok, maka arah atas selalu merupakan arah utara. Yang selanjutnya adalah simbol. Simbol merupakan salah satu cara untuk menggunakan atau membuat informasi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalau di peta itu biasanya kalau pelabuhan misalkan, itu simbolnya adalah jangkar. Kan tidak mungkin kalau misalkan pelabuhan itu digambar secara real di peta, kan nggak mungkin. Jadi itu ada yang namanya simbol atau merupakan penjelasan dari sebuah makna atau informasi. Kemudian ada legenda atau keterangan. Nah, jadi simbol itu nanti diberikan keterangan. Oh, kalau segitiga itu adalah gunung, kalau lingkaran itu berarti adalah ibu kota, kabupaten, dan sebagainya. Itu namanya legenda. Yang selanjutnya ada sumber peta, yaitu petanya itu datanya dari mana. Kan kalau kita buat peta itu kan nggak mungkin kita mengukur desa, terus batas desa kita ukur sendiri, kan nggak mungkin. Jadi ada sumbernya. Misalkan peta itu diambil dari satelit apa gitu, atau dari kepala desa, atau dari Badan Informasi Geospasial. Lalu ada tahun pembuatan peta. Nah ini untuk memperjelas ya, supaya informasinya itu nggak simpang siur. Jadi tahun pembuatannya harus dicantumkan. Lanjut, garis tepi, garis yang memberikan batas tepi peta dengan komponen-komponen peta. Ada gratikul, yaitu garis lintang dan bujur. Ini disebut gratikul. Lalu ada juga skala. Nah, untuk tipe huruf dan warna biasanya tidak diperhatikan. Itu tidak merupakan dari komponen peta. Jadi, setiap peta harus memuat komponen-komponen ini. Karena jika tidak ada komponennya, peta tersebut belum bisa dikatakan peta secara sempurna. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti buat peta, juga harus ada komponen-komponennya. Seperti itu. Nah, fungsi peta sendiri itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Itu sudah jelas ya. Kalian kalau misalkan pergi ke rumah teman atau kemana, sering biasanya menggunakan Google Maps atau menggunakan fitur share location atau membagikan lokasi. Itu semua kalau tidak ada peta, maka kalian akan tersesat. Yang kedua itu mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat. Yang ketiga, mengetahui penamakan di permukaan bumi. Nah, dengan mempelajari peta, kita bisa melihat daerah mana saja atau daerah ini memiliki potensi apa sih, dengan tetap berada di rumah, tidak perlu kita pergi ke suatu daerah. Jadi kalau kalian ingin melihat permukaan bumi di daerah Korea misalkan, cukup saja buka peta Korea dan lihat informasi apa saja yang ada di sana. Misalkan kalian mau naik gunung, oke, kalian buka peta, apakah ada gunung apa saja di Korea? Nah itu tentu akan sangat mudah daripada kalian harus mengecek ke Korea, datang ke sana, mengecek
di mana ada gunung. Yang keempat adalah menyajikan data potensi suatu daerah. Nah, itu tadi pemaparan tentang peta. Saya kira kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau mengirimkan pesan WhatsApp ke saya. Dan cukup sekian, terima kasih.